Ya baik, selamat pagi. Pagi dokter. Pagi dok. Ya, mohon maaf tadi sebenarnya saya menyiapkan link yang lain, linknya departemen, tetapi mungkin tidak tersebar ya. Jadi ternyata mahasiswa menunggunya di link yang ini. Memang ini adalah link pertama yang dari saya, cuman kemudian saya ada perubahan, tapi nggak masalah. Oke. Em, Bagi yang tidak bisa QR itu berarti dia di kelas B atau kelas A, saya kurang tahu Mas Arif ngesetnya, tapi silahkan absen dari Google Form. Oke, baik. Untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan mengenai apa yang akan kita pelajari di dalam eh, di dalam mata kuliah zoonosis. Jadi eh, dalam eh, dalam zoonosis ini kita akan melihat mengenai bagaimana klasifikasinya di awal ini, dan kita akan bicara mengenai faktor-faktor apa yang sebenarnya bisa memicu munculnya dan seterusnya, dan nanti bagaimana mengenai tantangannya. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai kontrak pembelajarannya. Jadi silahkan menghubungi saya jika ada masalah. Kebetulan saya sekarang menjadi koordinator mata kuliah ini. Jadi untuk enrollment key di ELO, silahkan menggunakan zoonosis ini ya, enrollment key-nya ya. Silahkan eh, nggak tahu dicatat atau di apa. Kemudian untuk penilaian, saya rasa ini yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya. Penilaiannya adalah 80% nanti dari UTS dan UAS. Kemudian 10% SGD dan 10% dari kuis ataupun tugas. Jadi nanti tergantung dari dosen. Ngampunya mana dewan beri kuis atau tugas, dan atau tugas dengan yang tidak hadir ya silahkan tidak yang datang ya dengan kuis atau tugas juga fine, tetapi kehadiran itu harus matching dengan kuis. Nah, mungkin berkaitan dengan kuis atau tugasnya yang tidak ada penggantian ya. Jadi kalau memang missing hari itu ya sudah missing. Silakan disertai surat izin sesuai dengan ketentuan UGM. Jadi ini saya kembalikan kepada pembelajaran dewasa. Sekarang Anda eh, kuliah itu sebagai kewajiban atau sebagai hak gitu. Mungkin dipikirkan sendiri. Oke, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mengenai. Oh ya, sebelumnya apakah ada pertanyaan mengenai kontrak pembelajarannya? Ada yang tidak jelas, silahkan. Kalau misalnya ada yang belum tidak jelas atau ingin menanyakan, bisa open mic atau bisa chat di chat. Eh, Oke, seperti biasa silent, terutama untuk online ya, pasti silent, entah orangnya di mana. Saya tidak mengharuskan Anda ini ya, apa namanya, sudah mandi atau belum, silahkan. Tetapi menurut saya kehadiran dan apa ya, kehadiran itu tidak hanya secara fisik ya, tetapi kehadiran di dalam arti in mind. Jadi pikirannya itu juga untuk kuliah. Atau mungkin sudah terlalu sibuk untuk apa namanya,
untuk mau memilih ya. Dan biasanya memang kalau tidak ada pertanyaan, biasanya ini yang akan keluar ya. Dari saya sudah cukup jelas, belum ada pertanyaan dok, dan seterusnya. Pasti akan seperti itu terus. Oke. Eh, Oke, saya akan mulai dengan situasi di Indonesia ya. Eh, Mengapa zoonosis ini penting atau kenapa sih kita belajar mengenai zoonosis ya? Ada beberapa eh, hal yang sebenarnya sudah kita alami ya, apalagi kemarin dengan pandemi COVID-19. Mungkin menurut kalian itu zoonosis atau tidak, silahkan sampaikan di chat. Em, Beberapa zoonosis yang kita tahu di dalam gambar ini ya, mungkin kalian bisa mengidentifikasi mungkin apa saja ini dari yang digambar ini yang disampaikan sebagai zoonosis dan mana yang bukan zoonosis ya pertanyaannya. Ada tidak zoonosis? Ada tidak dari gambar ini yang bukan zoonosis? Ada, Dok. Yang mana, Nara? Yang lampis skin itu mungkin Lampiskin bukan zoonosis ya. Oke. Ada lagi? Eh, rabies, Dok. Rabies zoonosis, Nur. Oke, saya ada satu ini yang apa? Yang mana ini dari ini? Yang merupakan yang bukan adalah zoonosis gitu. Kita sebutnya bukan zoonosis. PMK, Dok. PMK. Oke, tapi tidak ada di gambar ya. Oke, silakan dipikirkan nanti eh, mana. Silakan bisa menjawab lewat chat juga. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana pemberitaan di media mengenai penyakit yang terjadi pada manusia. Disebutkan di sini adalah ini pengakuan kakek Windia usai makan babi terkena virus MSS. Ini di tahun 2017. Kita harus aware dengan berbagai media ya. Apalagi media ini sangat berkaitan dengan bagaimana mereka menggerakkan massa ya. Bagaimana mereka bisa membangun suatu opini terhadap suatu penyakit. Dan itu nanti akan sangat berpengaruh di dalam cara pengendalian kita. Kalau kita menilik lagi pada OIE Day One Graduate, salah satu yang perlu dikuasai oleh seorang dokter hewan adalah communication skill, di mana di situ adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan penyakit dan bagaimana kita bisa menggerakkan massa, misalnya untuk bukan untuk demo ya, bukan untuk demo seperti kemarin, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat mereka mengikuti perintah yang kita sampaikan. Karena itu berkaitan dengan satu kesehatan manusianya, yang kedua yang tidak kalah penting adalah kesehatan hewannya. Nah, kalau dari berita ini, menurut kalian ada yang punya pendapat terkena virus MSS? Coba lihat baik-baik ya. Nah, bicara lagi mengenai zoonosis ya. Bahwa kalau kita melihat dari terminologinya sendiri, itu disebut sebagai penyakit infeksius yang jam. Jadi melompat ya. Kenapa disebut melompat? Karena dia memang sebenarnya kok nggak jalan, kok nggak apa ya, tidak apa bersebelahan atau apa. Tapi jam. Disebut jam karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak biasa.
Jadi bisa diartikan sebagai accident, tidak tidak sengaja untuk bisa masuk ke dalam manusia ataupun sebaliknya. Kemudian kalau kita bicara mengenai patogennya sendiri, ini bisa dari bakteri, virus, parasit, ataupun agen yang tidak biasa atau yang disebut sebagai prion. Bicara mengenai penularannya, kita nanti akan melihat bagaimana klasifikasinya, bahwa ada kontak langsung dan tidak langsung, dan ada yang disebut sebagai foodborne, zoonotik yang foodborne, artinya bisa ditularkan melalui makanan, ataupun melalui air, ataupun melalui lingkungan juga. Dan biasanya ini adalah merupakan masalah kesehatan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan hewan dan kehidupan manusia di agriculture-nya. Entah nanti sebagai peliharaan. Peliharaan ini jangan dianggap hanya sebagai pet animal ya, hanya anjing kucing, ataupun mungkin sekarang sudah mulai berkembang lebih banyak ya, misalnya reptile ataupun mungkin unggas dan sebagainya. Eh, tapi juga nantinya untuk cattle ataupun poultry, dan juga bagaimana kedekatannya dengan di alam. Saya mulai melihat banyak orang ingin membawa alam ke rumahnya ya, entah ada dengan menggunakan sangkar, entah menggunakan aviary gitu. Kemudian yang menjadi masalah utama dari zoonosis ini adalah lebih kepada karena mengganggu produksi dan perdagangan produk hewan untuk pangan dan lain-lainnya. Nah, masalah yang utama lagi adalah tidak hanya produksinya ya, karena misalnya terjadi kematian begitu. Tetapi perdagangan produk hewan ini menjadi sangat-sangat terganggu. Katakanlah dengan kondisi kita sekarang, dengan adanya PMK, ini membuat perdagangan kita menjadi terganggu. Kita tadinya bisa mengklaim bahwa sebagai free from PMK, maaf FMD ya, free from FMD, sehingga kalau berkaitan dengan produk pangan asal hewan, terutama dari hewan-hewan yang apa peka, sapi, babi, kambing domba pun juga peka ya. Ini menjadi satu masalah yang baru. Oke. Nah, bicara lagi mengenai bagaimana kita bisa menggolongkan suatu penyakit, Anda mungkin juga sering mendengar ya, sekarang kita harus sering-sering mendengar mungkin lebih tepatnya, bahwa ada yang disebut sebagai emerging infectious disease, EID, atau re-emerging infectious disease. Nah, ini pengalaman kita banyak sekali dengan ini ya, mengenai emerging infectious disease dan re-emerging infectious disease. Apa yang kita alami sekarang dengan PMK atau FMD adalah re-emerging infectious disease. Karena pernah muncul dulu, mungkin berapa ratus tahun yang lalu, 100 tahun atau berapa gitu, saya lupa exactly. Silahkan nanti dibaca ya historinya. Kemudian mampu dikontrol, kemudian suddenly emerge lagi dalam jumlah yang besar dan bisa menyebabkan fatalitas yang sangat besar. Kemudian kalau emerging infectious disease, kita juga mengalami sekarang bahwa ini muncul pertama kalinya dan mempengaruhi suatu populasi untuk yang pertama kalinya. Dan penyebarannya sangat cepat atau berkaitan dengan jumlah ataupun dari areanya. Nah, ini yang kita alami mengenai emerging infectious disease ini adalah LSD misalnya contohnya. Kemudian ini yang kita lihat mungkin ini juga akan merebak, mungkin ya, semoga tidak, adalah ASF. Karena sudah mulai ditemukan lagi di beberapa tempat lagi. Golongan penyakit yang lain antara lain adalah juga neglected tropical disease dan juga neglected zoonosis disease. Di mana neglected tropical disease ini berhubungan dengan orang dan kemiskinan. Karena berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang, kemudian tidak adanya sanitasi yang cukup, kemudian
adanya close contact dengan faktor-faktor yang infeksius, kemudian domestic animal, juga livestock. Kemudian kalau neglected zoonosis ini berkaitan dengan NTDs, tetapi merupakan subset dari NTDs yang dikhususkan pada zoonotic disease. Dalam neglected tropical disease kita bisa melihat bahwa sarana prasarana ini memegang peranan yang cukup tinggi. Meskipun ini kita tidak hanya ditemukan di negara-negara Afrika ya, tetapi ternyata di sini pun juga masih banyak yang seperti ini. Jadi pengelolaan hewan, karena hewan ini sebagai, kalau bahasa Jawanya itu rojokoyo, ya. Eh, sesuatu yang sangat berharga, yang mereka akan seperti emasnya mereka ya, tabungannya mereka, yang akan dikeluarkan pada saat dibutuhkan, entah pada saat misalnya eh, butuh menyekolahkan anak, ataupun menikahkan anak, membangun rumah, dan sebagainya. Dan pengelolaannya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, maka mereka akan mengelola sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin ini memang mereka tidak mau mereka hilang juga ya, sehingga biasanya akan berada di dekat dengan rumah, bahkan ada yang sharing rumah. Gitu. Dan itu bisa bisa kita lihat di sini masih ada banyak. Gitu. Melihat dari bagaimana penyebaran atau perjalanan emerging infectious disease di dunia dari tahun 2003 sampai 2022 ya, ini petanya. Tapi kalau 2023 sebenarnya kita akan melihat COVID juga di sini. Kita bisa melihat di sini bahwa bagian yang biru merupakan uh, emerging infection yang baru saja diidentifikasi. Sedangkan yang merah adalah yang diidentifikasi di area yang baru. Jadi kalau kita melihat misalnya yang umum ya, katakanlah avian influenza yang H5N1 di sini ya. Ini tahun 2022 dan ini di bagian yang merah ini adalah di tahun 2022 juga di avian influenza H5N1 ini ditemukan di tempat yang baru. Kemudian sebelumnya ini di 2019 avian influenza juga baru ditemukan di area yang baru. Sehingga dengan melihat seluruh peta ini kita bisa melihat sebenarnya bagaimana mobilitas penyakit itu sangat tinggi. Kita tidak bisa memperkirakan lagi bahwa laut itu akan memisahkan ya. Ini tidak ada lagi seperti itu. Ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perubahan sikap dan perubahan demografi dari manusianya sendiri. Sehingga kalau kita melihat ini, kembali lagi kepada peta ini, Anda mungkin tidak akan bisa menemukan mungkin ya, kecuali kita memang benar-benar sampai kepada genetiknya, kita bisa menentukan sebenarnya satu penyakit itu asalnya dari mana. Memang disebutkan bahwa ekologi itu, dan saya tutup, bahwa memang ada efek dari ekologi, dari global environmental changes pada zoonotic disease hazard dan juga risikonya. Ini dilansir di BMG tahun 2020 ya. Ini kita bisa melihat bahwa perubahan environment itu sangat signifikan ternyata. Dan juga jangan lupa bagaimana mengenai climate change. Ada perubahan suhu yang mungkin hanya 0,5 sampai 1 dan itu juga merubah ekologi yang luar biasa. Jadi dengan kita melihat broad geographic distribution, kemudian kalau kita ini ya gambarannya di sini, di mana ini hanya melihat satu titik bahwa local abundance atau behavior-nya ini sudah memiliki berbagai warna di sini yang menunjukkan kepadatan yang berbeda. Kemudian ada dinamik
population-nya atau infection dynamic, di mana ini naik turun naik turun naik turunnya ya. Dan kita bisa melihat long term population change-nya juga. Dan di sini kita bisa melihat bahwa resiko terjadinya zoonotic disease ini memang awalannya banyak bisa diawali dari adanya hazard, di mana hazardnya ini kalau Anda melihat dari gambarnya ini, mulai dari caplak, dari tick, mungkin dari kelinci, dari tikus, sehingga ini kita tidak bisa menentukan saja ya dari siapa yang siapa. Kemudian eksposurnya kemana? Ke manusia dan ke cattle. Cattle di sini dalam arti peliharaan yang dekat dengan manusia ya. Dan kita melihat bagaimana vulnerability atau kerentanan manusia ataupun mungkin hewan itu menjadi juga salah satu resiko. Semua ini juga dipengaruhi oleh adanya land use practices, di mana ada perubahan penggunaan lahan, kemudian weather yang ekstrim mungkin kita rasakan ya. Kemarin kita mengalami musim panas yang cukup panjang, panjang sekali ya. Kemudian habis itu kita dihantam oleh hujan yang luar biasa juga, meskipun tidak terlalu lama ya. Kemudian bagaimana lingkungan sekitar ya, livelihood-nya, kemudian infrastruktur dan juga housing-nya. Bagaimana model perumahan, kemudian infrastruktur itu, misalnya tiba-tiba ada jembatan, atau tiba-tiba ada dam, maaf, bendungan, atau misalnya tiba-tiba ada mall gitu misalnya. Ini bisa meningkatkan exposure sebenarnya. Kemudian dengan vulnerability atau kerentanan, di mana ada kemungkinan konflik dan akses terhadap pusat kesehatan. Kemudian dari personalnya sendiri, susceptibility-nya, misalnya umurnya sudah geriatri ya, ataupun memiliki penyakit-penyakit komorbid yang nantinya berkaitan dengan imunitas seseorang. Kemudian yang kita hadapi sekarang adalah food security ya, dan nutrition ya. Di negara, saya lupa kemarin membaca UK atau ya kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa parents itu sebaiknya memang tidak merokok karena berkaitan dengan kesehatan anak gitu. Itu kapan ya kita di Indonesia gitu. Bahwa sebenarnya tidak hanya sekadar butuh protein yang tinggi ya, tetapi juga bahwa pertumbuhan dan kesehatan itu juga dibutuhkan udara yang sehat. Kemudian nutrisi ini juga memang kita sekarang menjadi perhatian ya. Ditambah dengan kesulitan dari peternak sendiri. Kesulitan jagung, kesulitan pakannya untuk hewannya. Jadi ini tidak saling mendukung gitu. Mungkin ada gedung yang tinggi, mungkin ada jembatan yang tinggi, tetapi produknya apa? Kalau kita bicara bagaimana infeksi itu bisa muncul ya, memang tidak salah kalau 60-80% itu emerging infectious disease atau infeksi yang baru muncul itu berasal dari sumber hewan. Kalau kalian pikirkan kenapa? Kenapa sih munculnya dari hewan? Kenapa nggak dari manusia? Mungkin kalian pikirkan lagi mengenai bagaimana eh, perkembangan manusia ya. Manusia kumpul dengan manusia, apakah penyakitnya kemudian akan ada yang baru? Kemungkinan tidak, karena populasinya sama. Apa yang muncul dari orang, ya pasti kemungkinan akan mudah untuk muncul di orang yang lain. Tetapi kalau ada exposure yang baru, nah ini yang memungkinkan menjadi infeksi baru, meskipun sebenarnya bagi hewannya itu bukan sesuatu yang baru. Munculnya penyakit menular itu melibatkan beberapa hal,
ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah agen, bukan orang ya, ini sebenarnya adalah an agent gitu, adalah agen penyakit itu diperkenalkan kepada populasi inang yang baru. Dan kemudian agen itu akan establish, dia akan beradaptasi, dia akan membentuk eh, infrastrukturnya ya, supaya dia bisa bertahan di dalam populasi tersebut, dan kemudian ditransmisikan kepada populasi inang yang baru, yang belum pernah mengenal dia. Nah ini yang terus terang ini yang terjadi dengan COVID-19 ya, karena kita tidak punya memori terhadap COVID, kita tidak pernah punya exposure kepada agen tersebut, sehingga ketika pertama kali kita harus kenalan dengan agen tersebut, kita tidak bisa menahan em, infeksinya karena sistem imun yang belum mengenal. Memang sebenarnya infeksi ini telah muncul selama ribuan tahun yang lalu, tapi berkaitan dengan peningkatan dan perubahan interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungannya yang telah berubah. Ini yang membuat bagaimana infeksi itu bisa muncul. Apa saja yang mendukung kemunculan infeksi? Yang pertama adalah mengenai adaptasi dari mikrobanya sendiri dan perubahan dari mikrobanya. Mikroba ini secara berkala atau dia secara terus-menerus dia akan selalu beradaptasi terhadap lingkungan di mana mereka hidup. Karena apa? Karena mereka butuh untuk hidup juga. Bagaimana kita bisa hidup? Kita harus adaptasi ya. Dan itu yang terjadi dengan mikroba. Nah, perubahan yang mereka lakukan itu mungkin menyebabkan mereka mampu untuk lama-lama mereka bisa menginvasi sistem kekebalan manusia, sehingga memberikan mereka suatu kemampuan ya yang baru untuk akhirnya mereka bisa menginvasi sel manusia ataupun hewan. Kemudian mereka juga bisa membentuk suatu kemampuan untuk menjadi resisten terhadap obat-obat yang digunakan seperti yang kita alami sekarang ya dengan isu AMR ini ya. Sehingga pengobatan ataupun vaksinasi itu menjadi tidak efektif. Kemudian yang lain adalah perubahan ekologi. Ini muncul karena misalnya urbanisasi, jadi perubahan tempat hidup manusia ya. Kemudian agricultural practices yang mengubah lahan misalnya dari hutan kemudian menjadi sawit semua berapa ratus hektar karena kita membutuhkan minyak goreng gitu ya. Kemudian deforestasi, ada reforestation lagi gitu. Eh, Kemudian juga pembangunan dam ataupun irigasi yang dibutuhkan dalam agricultural practices ini ya. Ini bisa menyebabkan peningkatan resiko pada manusia karena mulai adanya expose terhadap infectious disease yang potensial. Perubahan cuaca, climate change itu memiliki impact yang secara langsung bagaimana penyebaran penyakit itu bisa terjadi. Mungkin bisa melalui vektor, bisa melalui mikroba. Contohnya misalnya dengan peningkatan suhu ya, yang katanya hanya 0,5 sampai 1, tapi ini ternyata menyebabkan vektor itu menjadi memiliki kemampuan untuk terbang lebih jauh, contohnya. Dan mereka menjadi bisa hidup lebih lama. Dan vektor ini tidak hanya mosquito ya, tapi yang lain juga, misalnya caplak, tik, atau mungkin yang lain yang bisa terbang juga. Sehingga mereka dengan kemampuan mereka bisa terbang lebih lama, lebih panjang, lebih jauh ya. Kemudian mereka juga bisa hidup lebih lama. Jika mereka bisa termasuk yang bisa mentransmisikan penyakit, sehingga kita bisa mengharapkan bahwa penyakit itu akan tersebar lebih jauh dan mungkin akan lebih cepat. Kemudian
Transmisi dari penyakit menular juga bisa menyebabkan peningkatan dari eh, yang bisa disebabkan karena peningkatan suhu yang sementara. Jadi misalnya banjir ya, banjir itu juga bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya kolera karena mungkin ada yang tertular, kemudian bakterinya bisa berenang-renang di situ ya. Atau misalnya pada season tertentu, misalnya kalau di negara yang 4 musim ini sangat eh, apa ya obvious ya. Mungkin kalau kita di sini di Indonesia influenza ini tidak terlalu mematikan, tapi bagi eh, mereka yang tinggal di 4 musim pada musim winter atau musim dingin, influenza ini bisa menjadi sangat mematikan sehingga mereka perlu penanganan khusus di saat winter. Kemudian eh, yang lain adalah perubahan demografi dan sikap dari manusia. Perubahan demografi manusia ini juga berkaitan dengan bagaimana manusia ingin traveling, mungkin ingin tinggal di tempat yang lain, tidak di negaranya lagi, sehingga ini mengubah eh, demografi dari suatu lingkungan tersebut. Misalnya ada juga tempat-tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat retirement, gitu. Kemudian apa namanya adanya aktivitas dari manusia sendiri, Em, misalnya sexual contact, kemudian adanya penggunaan obat ataupun outdoor recreational, jadi camping, glamping, begitu ya. Ini juga eh, sebenarnya adalah meningkatkan eksposur manusia terhadap infectious disease atau infectious microbe, sesuatu yang misalnya biasanya di rumah kemudian tiba-tiba glamping begitu ya. Kemudian eh, perubahan sikap manusia dengan adanya keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang berbeda dari biasanya. Yang muncul dari bushmeat, di mana ini biasanya diperoleh dari hewan yang memang ada di hutan, ya. Jadi bukan yang diternakkan dulu. Meskipun misalnya sama-sama rusa, tetapi rusa peternakan ataupun rusa yang bukan rusa yang diternakkan seperti itu ya. Tapi rusa yang benar-benar ditangkap di hutan. Nah ini jadi salah satu pendukung kemunculannya infeksi. Dan ini sebenarnya kalau silahkan nanti membaca mengenai report dari timnya WHO mengenai COVID-19, salah satunya yang mereka soroti adalah keinginan untuk manusia terhadap bushmeat ini. Kemudian teknologi dan pusat kesehatan, di mana teknologi ini memungkinkan manusia untuk melakukan transfusi atau transplantasi dalam rangka menolong ya. Transplantasi, maaf ini typo. Tapi berarti ini kita expose pada mikrob satu orang ke orang yang lain, ataupun kita mendapatkan juga exposure dari um, manusia ke manusia yang lain. Kemudian travel, perdagangan, dan industri ini adalah faktor pendukung yang lain, terutama dalam memobilisasi manusia. Kemudian perubahan di dalam packagingnya makanan dan bagaimana processingnya. Jadi salah satu tren adalah mendatangkan makanan dari tempat asal misalnya. Misalnya Anda berpindah ke US misalnya, ke Amerika, kemudian Anda ingin gudeg begitu, food ini atau makanan ini diproses sedemikian rupa sehingga bisa sampai ke sana. Nah, ini kan sudah processing, tetapi tidak berhenti hanya di situ ya. Some fresh produce itu juga eh, diusahakan bisa didatangkan ke negara-negara yang lain lah.
Sehingga ini juga ada resiko yang lebih besar dibanding dengan processing food. Kemudian pusat kesehatan yang memadai, yang tidak tersedia, ini bisa juga menyebabkan apa namanya, maaf, ini berbunyi terus. Bisa menyebabkan adanya sanitasi yang kurang baik, sehingga menyebabkan mungkin manusia tidak tertangani dengan baik. Kemudian, susceptibility terhadap infection. Memang dengan kemajuan teknologi, kita menjadi lebih mudah mendapatkan pengobatan ya. Tetapi dengan mudahnya ada pengobatan, tetap berarti itu juga berarti adanya peningkatan usia manusia, sehingga menjadi kerentanannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang meningkatkan adanya kerentanan terhadap infeksi. Kalau kita belajar dari COVID-19 ya kemarin, siapa saja yang tidak boleh keluar gitu. Kalau disampaikan di dalam evolusinya, katanya itu seperti ini, bahwa memang evolusi adaptasi patogen sendiri di dalam infeksi manusia ini ada beberapa stage atau beberapa level, di mana yang di awal ini biasanya dia akan hanya ada di hewan saja, tetapi kemudian dia lama-lama akan establish di manusia, seperti HIV misalnya. Dan kalau kita melihat bagaimana mereka proses jamnya, Anda bisa melihat atau kalian bisa melihat bahwa ada panah yang lurus, ada panah yang dash, yang garisnya potong-potong, dan baru satu arah atau dua arah. Kalau saya ditanya bagaimana ini bisa terjadi, saya tidak tahu. Itu mungkin Anda besok yang bisa mencari jawabannya ya. Maybe one day kalian bisa mengerti kenapa sih satu penyakit ini bisa tiba-tiba lompat. Kenapa sih tiba-tiba suka pada manusia, misalnya. Padahal kita sudah dibekali dengan reseptor yang berbeda. Tetapi kenapa masih bisa juga kita memiliki atau kita mampu atau mereka bisa atau patogennya itu bisa untuk invade human. Nah, kita bicara mengenai zoonosisnya sendiri. Sekarang kenapa sampai muncul ada kata zoonosis? Zoonosis ini disampaikan berasal dari kata Yunani yang berarti zoon dan noson, di mana adalah hewan dan penyakit. Sesederhana itu katanya. Eh, dan yang menarik di sini adalah dicetuskan oleh Robert Virchow, yang dia adalah seorang dokter manusia ya maksudnya. Karena dia memiliki kecurigaan terhadap penyakit infeksius yang memiliki link antara manusia dan hewan. Jadi jangan jiper dulu ya, kalau kenapa sih yang menemukan dulu adalah dokter manusia, bukan begitu. Tetapi karena uh, kedokteran manusia, bagaimanapun juga manusia ini kan yang tertinggi ya, pasti akan ada awalannya dari manusia, kemudian melihat yang second rate-nya. Tapi tidak berarti bahwa seorang dokter hewan itu second rate ya. Dari klasifikasi zoonosisnya sendiri, ini bisa dibedakan menjadi 4 berdasarkan tipe atau agen penyakitnya, berdasarkan tipe siklus hidup agen penyakitnya, kemudian dari arah penularannya, dan dari spesies hewan vertebratanya. Sebelum saya jelaskan satu persatu, apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang ingin berkomentar? Dari saya belum ada pertanyaan, Dok. Oke. Belum ada, dokter. Oke. Berdasarkan tipe agen penyakitnya, kita jadi jenis ya, atau tipe dari agennya. Tipe agennya kita bisa membagi menjadi bakterial, mikotik, viral, dan juga parasitik. Ini ada beberapa contoh dari zoonosis yang disebabkan oleh bakteri. Ada antraks, tuberkulosis, salmonellosis, brucellosis, botulisme,
Leptospira colibacillosis, listeriosis, dan yersiniosis. Beberapa ini merupakan prioritas bagi kita. Seperti tuberkulosis yang zoonotik, ini juga termasuk. Salmonellosis. Kemudian contoh untuk zoonosis mikotik adalah aspergillosis, dermatomycosis misalnya, candidiasis, yang nanti akan dijelaskan di kuliah-kuliah berikutnya. Kemudian zoonosis yang disebabkan oleh parasit, misalnya Taeniasis, Cysticercosis, dan Trichinellosis. Kemudian yang disebabkan oleh virus, contohnya rabies, avian influenza, ORF, kemudian JE, Japanese encephalitis. Kemudian karena protozoa, contohnya toxoplasmosis. Untuk kategori yang kedua mengenai metode penularan, ini ada 4. Ada direct zoonosis, ada cyclozoonosis, ada metazoonosis, ada saprozoonosis. Di mana ortozoonosis atau direct zoonosis ini ditularkan oleh hewan terinfeksi kepada vertebrata yang peka atau rentan secara langsung. Jadi dalam hal ini kalau melihat dari gambarnya secara langsung adalah melalui gigitan ya. Penularannya bisa terjadi karena komite atau adanya vektor yang mekanis yang lain. Dan di alam biasanya ada hanya diperlukan satu spesies vertebrata, misalnya anjing kalau dalam hal untuk rabies ya, atau rubah, ataupun mungkin ruminansia kecil atau babi untuk brucellosis. Kemudian yang kedua adalah siklozoonosis, di mana siklozoonosis ini membutuhkan 2 atau lebih dari 1 spesies vertebratanya. Di sini kita bisa melihat dengan Cysticercosis ya. Dibutuhkan manusia dan babi, di mana babi sebagai intermediate host dan manusia sebagai definitive hostnya. Dan tidak diperlukan host space invertebrata untuk melengkapi siklus perkembangan si agennya, jadi di mana agen itu bisa berkembang biak di antara host space ini. Nah ini kalau kalian melihat ya, dari definitive host ke manusia yang lain ini masih digambarkan sebagai titik-titik. Tapi kalau di sini, antara definitive host dan intermediate host ini digambarkan sebagai garis yang kuat. Coba dipikirkan menurut kalian kenapa? Kemudian cara penularan yang lain, transmisi yang lain adalah verozoonosis atau metazoonosis, di mana dia ini tidak hanya membutuhkan vertebrata, tetapi juga membutuhkan invertebrata untuk melengkapi siklus infeksinya. Di mana di sini vertebratanya adalah rodentia, kemudian invertebratanya adalah Xenopsila ceopis. Ini adalah tick atau flea dari tikusnya ya. Jadi tidak semua tikus juga terinfeksi. Ini ada susceptible rodent, tetapi di sini juga ada infected rodent. Kemudian di mana Xenopsila ini bisa menulari ke manusia dan kemudian manusia ke manusia yang lain. Agen bermultiplikasi atau berpropagasi di invertebratanya dan selalu ada periode inkubasi ekstrinsik pada host invertebrata sebelum transmisi ke host vertebrata. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana kenapa di sini disampaikan ya ada arah panah kepada susceptible rodent dan juga kemungkinan kepada manusia. Di mana ini adalah periode inkubasi ekstrinsiknya pada host invertebrata, kemudian dia mungkin transmisi ke host vertebrata. Contoh-contohnya misalnya arbovirus, ada plague, ada Lyme borreliosis dan juga rickettsia. Kemudian yang lain adalah saprozoonosis. Saprozoonosis ini melibatkan host vertebrata dan tempat perkembangan yang tidak hidup atau inanimate surface atau reservoir. Di sini contohnya adalah
apa nih contohnya ya? Environment ya di sini. Di mana lingkungan ini bisa menyebabkan atau menyebabkan infeksi terhadap hewan. Di sini adalah babi hutan yang kemudian juga mungkin dia shed. Ups. Shed kemudian ke lingkungan, kemudian bisa ke babi hutan yang lain menginfeksi ya. Dan dari lingkungan ini manusia bisa tertular ataupun langsung dari babi hutannya. Dalam zoonosis tidak bisa kemungkinan untuk terjadi direct zoonosisnya jarang. Ini contohnya seperti histoplasmosis, erisipelatrix, atau listeriosis. Penggolongan yang ketiga adalah menurut arah penularan, di mana ini adalah anthropozoonosis atau zooanthropozoonosis atau amphizoonosis. Apa bedanya? Anthropozoonosis adalah zoonosis yang ditularkan oleh hewan vertebrata kepada manusia dan hewan vertebrata lainnya. Anthro ini adalah manusia ya, jadi senternya adalah kepada manusia. Contohnya misalnya seperti brucellosis, seperti rabies, hidatidosis, ada visceral larva migrans, di mana hewan vertebrata yang terinfeksi, ini dia bisa menularkan kepada manusia atau hewan vertebrata yang lain. Kemudian arah yang lain adalah zooanthropozoonosis. Jadi zoo ini kita tahu adalah hewan ya, jadi malah dari manusia kepada hewan. Ataupun kepada manusia yang lain, ataupun kepada hewan vertebrata yang lain. Zooanthropozoonosis ini sudah cukup banyak diliput ya, terutama kemarin pada saat COVID, kita mendengar beberapa report yang menyampaikan hewan-hewan yang ada di zoo misalnya, saya lupa hewannya singa kalau nggak salah, atau gorila juga. Mereka juga menderita COVID dengan gejala klinis yang mirip dengan manusia. Kemudian juga beberapa hewan piaraan yang dipelihara oleh orang yang menderita COVID. Sehingga ini memang dimungkinkan ya, jangan berpikir bahwa hanya dari hewan saja ke manusia. Tapi juga sebaliknya, kita bisa menularkan patogen kita kepada hewan. Kemudian amphisinosis, saya mau highlight untuk TBC manusia. Ini terutama kalau pada primate ya, kipernya ini tidak boleh punya TBC karena TBC-nya nanti bisa menular pada primate-nya. Kemudian amphisinosis. Amphisinosis ini ditularkan oleh manusia kepada hewan vertebrata dan sebaliknya. Jadi saling menularkan ya, tular menular. Manusia menularkan ke hewan vertebrata ataupun ke manusia yang lain. Dan kemudian hewan vertebrata ini juga bisa saling menularkan kepada hewan vertebrata yang lain ataupun sebaliknya kepada manusia juga. Kemudian penggolongan yang keempat adalah menurut spesies hewan vertebratanya. Jadi zoonosis yang berada di antara manusia dan hewan liar. Kalau kita bicara mengenai hewan liar ini mungkin sekarang agak bias juga ya. Hewan liar itu seperti apa? Mungkin kalau kita bicara sapi ya, saya punya diskusi kebetulan dengan anak saya. Kami kami punya pendapat bahwa memang sebenarnya kalau kalau sapi itu tidak mungkin liar karena memang sampai sekarang kita tidak menemukan hewan sapi liar ya, tidak ada lagi. Tetapi berbeda dengan misalnya apa namanya kambing ya, kambing masih ada ya, liar gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai zoonosis, kemudian ada
zoonosis yang terjadi antara manusia dan hewan liar, ya ada kemungkinan bahwa memang, maksudnya penggolongan ini mungkin mungkin agak rancu, tetapi kita bisa mengatakan bahwa hewan liar adalah hewan yang berada di katakanlah hutan gitu ya. Kemudian zoonosis di antara manusia dan hewan piara. Hewan piara ini lebih tepatnya adalah mungkin ternak ya, karena brucellosis, leptospirosis. Tetapi kalau kita bicara mengenai manusia dan hewan yang ada di rumah dalam artian pet animal, bahkan sekarang orang itu memelihara mini cow ya, saking pengennya punya sapi mungkin ya, tapi di rumah gitu. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang rancu. Tetapi kita, menurut saya yang paling bisa kita jadikan pegangan adalah spesies dari hewannya. Tidak peduli hewannya dipelihara di mana, di luar, dipiara ataupun sebagai hewan rumah. Tapi kalau sapi ya mungkin dia tetap akan bisa menyebabkan brucellosis ataupun leptospirosis. Beberapa yang bisa kita eh, jadikan pegangan atau menjadi strategi dalam pengendalian zoonosis, berdasarkan Komisi Penanggulangan Zoonosis yang waktu itu sekarang tidak ada lagi. Yang jelas adalah mengutamakan prinsip pengendalian pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menguatkan koordinasi lintas sektor. Karena harus ada sinkronisasi, kemudian pembinaan satu sama lain, pengawasannya bagaimana, pemantauannya, evaluasinya dari pelaksanaan kebijakan, strateginya, dan programnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat besar dan tidak bisa kita kerjakan sendirian. Ini memerlukan banyak orang ya, dari berbagai sektor yang lain. Kemudian perlu adanya perencanaan yang terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveillance, kemudian juga mengidentifikasikan pencegahan, kemudian bagaimana tata laksana kasusnya dan pembatasan penularan, penanggulangan KLB-nya, serta bagaimana memusnahkan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan. Yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita bisa menguatkan perlindungan terhadap daerah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru. Nah, ini memang menjadi biasanya yang paling paling sulit ya, karena ada kepentingan mengenai kebutuhan di situ biasanya. Kalau kita membiarkan tempat tersebut tidak tersentuh, ada kemungkinan bahwa mereka akan out of supplies. Kemudian peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis, dan juga penguatan kapasitas sumber daya yang berkaitan dengan SDM-nya sendiri, jadi kemampuan dari SDM-nya dalam menanggulangi. Kemudian ada logistiknya, kemudian pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan, dan anggaran pengendalian zoonosis. Ini juga sebaiknya sudah ada di dalam anggaran setiap kali ya. Jadi kalau ada anggaran bencana, juga termasuk dari anggaran pengendalian dari zoonosis sendiri. Kemudian penguatan penelitian dan juga pengembangan zoonosisnya, baik dari cara identifikasinya ataupun mungkin dari cara pencegahannya ataupun pengobatannya. Kemudian ini juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan dari dunia usaha, kemudian juga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga organisasi profesi serta pihak-pihak lain, termasuk di dalamnya adalah juga militer ya, militer kemudian kepolisian, karena mereka dibutuhkan juga untuk membantu kita dalam penguatan perlindungan wilayah ya terutama ya, ataupun penegakan strategi pengendalian. Apa saja sebenarnya yang menjadi tantangan dalam pengendalian zoonosis? Antara lain adalah karena kadang-kadang tidak kadang-kadang juga ya, seringnya ini yang sering bahwa rendah tingkat kesadaran masyarakat atau pengambil keputusan mengenai sifat serius dari penyakit tersebut.
Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius, tidak dilihat sebagai sesuatu yang mengancam keberlangsungan banyak pihak. Padahal beliau adalah pengambil kebijakannya. Tanpa beliau mengatakan iya, kita tidak akan bisa untuk melakukan suatu tindakan yang masif. Kemudian kurangnya informasi mengenai beban, tren, dan risiko dari penyakit zoonosis sendiri. Kemudian juga kekurangan dari SDM-nya dan tenaga terampilnya, terutama dalam kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara pencegahannya, etis untuk penyebarannya. Kemudian adanya juga prioritas kesehatan kompetitif lainnya yang mungkin lebih lebih menarik ya untuk diutamakan dibanding dengan pengendalian zoonosis. Jadi misalnya katakanlah misalnya seperti salmonellosis ya. Atau mungkin sebenarnya seperti penyakit-penyakit tular makanan yang lain yang juga zoonotik yang mungkin hanya berakhir pada berita ada keracunan di mana begitu ya. Tapi selesai di situ. Kemudian ini yang juga menjadi masalah tidak hanya di negara-negara tapi juga di kita bahwa kurangnya transparansi dalam pelaporan. Karena biasanya itu akan menyebabkan terutama perdagangan yang akan terpengaruh. Kemudian kurangnya kolaborasi ini perlu kita akui bahwa biasanya kita berjalan sendiri-sendiri ya dari sektor kesmasnya, kita tidak berjalan bersama pertanian ataupun satwa liar ataupun bahkan dari kesehatan manusianya. Kemudian kolaborasi dan kemitraan ini tidak akan bisa lepas dari funding ya nantinya. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya guna ini memang kadang-kadang menjadi tantangan gitu. Siapa yang mau memberikan dana atau mendukung? Kemudian masih dalam ranah pembicaraan bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada pembicaraan dalam lintas sektor antara sektor kesehatan dan kesehatan manusia dan kesehatan hewan mengenai bagaimana surveillance, kemudian layanan klinis, kemudian layanan laboratorium gitu. Kemudian juga adanya perincian kelemahan infrastruktur kesehatan, khususnya di negara-negara dengan keadaan darurat yang sangat-sangat kompleks. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai kuis ya. Di jam saya menunjukkan, begitu saya share linknya di chat, Anda punya 10 menit untuk mengerjakan. Jam saya menunjukkan 9.12, silahkan saya akan tutup pada 9.22.